balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bersama Mas Hengki. Halo Mas Hengki. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Esti sehat Mbak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, seger banget ya hari ini. Iya. Oke, walaupun siap. cuacanya masih panas ya. Bener banget. Tetap sehat ya Mbak tentunya. Alhamdulillah. Baik. Oke. Mas kita Hengki, gimana Mbak? Nih kita mau ngobrol-ngobrol apa ini kira-kira? kita bakal ngobrolin soal kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Bener. Tentunya sangat luar biasa sekali ya Mbak ya kesehatan reproduksi. Mas Hengki sendiri Gimana? dari ini ya, apa namanya? Duta genre ya? Iya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit kok bisa jadi duta genre itu gimana sih? Oke. Sebelumnya perkenalan dulu ya Mbak ya. Oke, nama saya Muhammad Hengki Setiawan. Saya Ketua Forum Genre Kabupaten Bantul gitu Mbak. Saya dulu itu masuk PIKM dulu Mbak. PIKM dari universitas, masuk PIKM di tahun 2016. Saya tertarik masuk PIKM karena luar biasa pengabdian masyarakatnya, banyak banget membahas tentang cash pro, membahas tentang life skill juga. Dan akhirnya saya di 2018 ngikuti pemilihan duta genre provinsi DIY Mbak. Nah, mulai dari itu saya lebih tertarik lagi untuk masuk genre, karena memang genre itu tidak hanya membahas tentang cash pro aja Mbak, sebenarnya tentang life skill juga. Karena saya basicnya pengen menjadi seorang pengusaha Mbak, seperti itu. Ternyata di genre ini ada life skillnya juga kayak gitu. Tetapi juga tidak membahas tentang life skill saja, cash pro tentunya sangat penting juga. Karena dulu ketika pada saat saya mimpi basah ya Mbak ya, nah itu tuh orang tua tidak memberikan edukasi. Nah maka dari itu mulai dari sekarang kita sudah tahu tentang cash pro. Nah, makanya kita kasih tahu anak-anak muda nanti ketika masuk Masa pubertas. Nah, mereka sudah tahu bagaimana cara merawat, cara menjaga, dan ketika mereka menjadi orang tua, mereka juga akan mengedukasi ke anak-anaknya kelak kayak gitu. Karena banyak sekali kejadian kayak pelecehan seksual, ada kejadian lagi tentang anak itu tidak tahu cara menggunakan pembalut. Nah, akhirnya menjadi bullying. Itu ada sekali, Mbak. Itu menjadi kekhawatiran seperti itu. Iya, Gitu, Mbak. menarik ya. Iya, sangat menarik sekali. Ingat gak dulu waktu pertama kali mimpi basah itu usia berapa? Usianya saya lupa. Yang penting SMP, Mbak. Saya dulu SMP kayak gitu. Ya, Nah, kaget ya, Mbak ya. Kayak gitu kan belum tahu, dan akhirnya ya mungkin bertanya-tanya ke teman kayak gitu. Seperti itu. Kok seperti ini? Oh, teman ngasih tahu nih, oh kamu biasa seperti ini. Kamu udah dewasa kayak gitu. Jadi mungkin karena orang tua itu dulunya juga tidak diberikan edukasi kayak gitu. Betul, ya, Mbak, seperti iya. itu. Jadi generasi orang tua kita gitu ya. Kita masih satu generasi ya. Iya. Generasi Boleh orang lah, tua boleh, kita boleh. tuh apa ya? Maksudnya tidak dapat edukasi itu ya gitu. Nah, harusnya perubahan itu terjadi dari generasi kita yang udah paham atau lebih mudah untuk mendapatkan informasi kesehatan reproduksi ya, seperti teman-teman yang menyaksikan juga podcast kali ini. Dan di podcast Ruang Temu Rasa ini juga teman-teman bisa dapat informasi apapun kok kayak gitu. Selain tentang kesehatan reproduksi juga bisa dapat informasi soal perencanaan masa depan betul, juga kayak gitu. Karena penting banget, karena saya melihat anak-anak muda ya Mbak ya, itu masih bingung mereka ingin kemana sih ke depannya. Jadi kita dari Forum Genre Kabupaten Bantul kita roadshow ke sekolah-sekolah Mbak. Kita memberikan edukasi cash pro, memberikan edukasi perencanaan berkeluarga ke depan, untuk menyiapkan mereka, skillnya juga disiapkan seperti itu. Jadi benar-benar kita ngasih ngasih sosialisasi yang betul-betul untuk mereka itu siap nanti berkeluarga kayak gitu. Karena Bantul ini pernikahan dini masih banyak juga Mbak, kayak gitu. Betul banget. Karena ya itu tadi kurang pahamnya cash pro tadi juga Mbak, itu menjadi salah satu penyebab faktor pernikahan dini seperti itu. Banyak terjadi seks bebas juga Mbak, seperti itu. Iya, bener banget sih, karena emang nggak bisa dipungkiri ya kecanggihan teknologi. Iya, bener. Kemudian anak zaman sekarang nih, generasi Mas Hengki ke bawah itu udah mulai pacaran itu. Nah, bener banget. Udah lebih awal daripada generasi kakak-kakak kita dulu ya, gitu ya. Kalau dulu tuh kayak pacaran itu nggak sekarang ada tuh gandengan. bener. Sekarang tuh pacaran tuh lebih ke nggak sehatnya ya Mbak ya, kayak gitu. Ada ya seperti itulah pacaran anak muda sekarang. Padahal itu menjadi bahaya juga, masuk nanti dalam seks bebas kayak gitu. Jadi akhirnya nanti kita nggak tahu juga ada HIV/AIDS dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ketika pacaran sudah seperti itu akan muncul nantinya
kehamilan tidak diinginkan. Iya, Ya, benar. larinya nanti ke aborsi kayak gitu. Padahal kalau namanya sudah diaborsi itu kan organ reproduksinya pasti akan rusak juga ya. Ketika nanti dia akan mempunyai keturunan lagi, dia bakalan susah seperti itu, Mbak. Karena organ reproduksinya sudah rusak. Nah, Iya. makanya kita selalu mendorong anak-anak muda untuk menekankan bahwa organ reproduksi ini adalah investasi seperti itu. Betul. Jadi jangan sampai buat mainan, jadi harus benar-benar untuk dijaga seperti itu, Mbak. Seperti itu. Bener, menarik sih kalau tadi Mas Hengki bilang kita perlu tahu informasi soal kesehatan reproduksi Bener. ini sejak remaja, termasuk Bener. merencanakan berkeluarga Iya, gitu. bener. Nah ini juga jadi poin penting ketika mengenalkan alat kontrasepsi umpamanya. Iya, benar. Nah generasi orang tua kita itu kayaknya nggak pernah, ya itu apa soal mimpi basi dan mimpi Mimpi basah basah, dan menstruasi aja itu belum disampaikan kepada Bener, anak-anak bener. ya, apalagi alat soal kontrasepsi, alat J. kontrasepsi kayak Seperti gitu. itu, Nah, betul. menurut Mas Hengki sendiri, remaja penting nggak sih untuk tahu informasi soal alkon kayak gitu? Iya, sebenarnya kalau di BKKBN ya, Mbak, itu kan kalau untuk remaja belum sih, Mbak, seperti itu karena belum saatnya seperti itu. Jadi tetapi juga setidaknya diberikan edukasi sedikit saja untuk spill dikit seperti itu ya. Itu nggak masalah sih sebenarnya kayak gitu ya. Untuk tahu aja kayak gitu. Tapi untuk diedukasi lebih itu menurut saya belum kayak gitu, Mbak. Iya. Kalau dari BKKBN seperti itu. Nah, sebenarnya mengetahui organ reproduksi itu juga tidak dari remaja juga, Mbak. Sebenarnya dari anak-anak pun sudah diberikan kasih tahu. Karena orang tua dulu ya, Mbak, mohon maaf ngomong tentang organ reproduksi laki-laki itu dikatain burung kayak gitu. Kalau perempuan tempe kayak gitu. Jadi itu sudah menjadi sudah dari dulu sebenarnya. Habit ya, Iya. jadi kebiasaan dari dulu kayak gitu. Menurut kita itu salah gitu, Mbak. Makanya dari sekarang kita menekankan kalau organ reproduksi pria ya penis kayak gitu. Betul. Terus vagina kayak gitu bentuk. Jadi mereka sudah biar tahu dan bagaimana cara menjaganya ketika nanti disentuh oleh orang tidak dikenal atau bahkan orang lain kayak gitu, harus benar-benar menjaga seperti itu, Mbak. Betul. Jadi lebih Kayak gitu. mengenalkan soal organ reproduksi itu dengan bahasa ilmiah Iya, Pak, gitu betul ya. seperti itu. Tidak dengan bahasa yang lain seperti ya, burung, betul. tempe kayak gitu kan Betul. kurang ya, Mbak ya, seperti itu. Dan itu padanan kata untuk penis dan vagina aja itu nggak hanya 1-2 itu, tapi memang ada mungkin ratusan bahkan ribuan ya gitu. Iya, Karena bener. kita tahu sendiri Indonesia dengan banyak suku bahasanya. Benar ya. Itu kayak kejadian kayak gitu nggak hanya terjadi di Jogja loh kayak Iya, gitu, tapi itu bener, terjadi di lain-lain juga, Mbak. Betul, Bener dari banget. Sabang sampai Merauke itu pasti Iya, pasti bener. ada guyonan atau Guyonan, Jin. diksi yang tidak pantas sebenarnya Betul. kayak gitu. Tapi ketika kita membicarakan soal kesehatan reproduksi dengan bahasa ilmiah, Bener. itu sebenarnya jauh lebih baik dan mudah untuk diterima. Benar kayak sekali, gitu. ya. Jadi mulai dari anak kecil pun udah harus dikasih tahu karena memang bahaya sekali, sangat bahaya pelecehan seksual tentunya saat ini kan juga marak juga kan, Mbak, di pondok pesantren dan sekolah-sekolah itu. Jadi memang harus benar-benar anak itu dididik, edukasi dari anak kecil dan sampai remaja pun harus benar-benar diedukasi kayak gitu. Seperti Bahkan itu. kalau untuk soal pelecehan seksual ini nggak pandang bulu ya, Benar, maksudnya benar sekali. mau dia sekolah di sekolah negeri, sekolah swasta, mau Ya, dia di pondok pondok pesantren, pesantren, kayak gitu, benar. semua Ya. punya peluang yang sama untuk mendapatkan kekerasan atau kekerasan. pelecehan Ya, seksual benar kayak sekali. gitu. Mas Hengki sendiri punya pengalaman cerita nggak soal itu? Kalau pengalaman cerita seperti itu alhamdulillah belum sih, Mbak, tapi memang ada teman yang yang kayak terjadi curhat seperti itu. Jadi ya itu menjadi kekhawatiran juga ya, Mbak ya. Jadi bagaimana kita caranya menyetop biar tidak terjadi hal-hal seperti itu dengan cara mengedukasi ke semua teman-teman anak-anak mulai dari sekolah-sekolah ke semuanya lah kayak gitu. Makanya kita selalu menebarkan virus-virus genre. Kalau kita ngomong virus-virus, Mbak, kayak seperti itu. Ya bukan virus yang negatif tapi yang positif. Harapannya memang kita belum bisa menjangkau sampai ke desa-desa. Nah, seperti itu. Jadi kita forum genre itu kan ada di kabupaten, ada di Provinsi? Ya, ada di provinsi, nasional juga. Di kecamatan di Bantul ini ada 17 kecamatan. Ya, sudah kita bentuk seperti itu. Nah, ini juga juga akan mengadakan duta genre tingkat kelurahan, Mbak. Maksudnya apa? Biar pengetahuan itu sudah sampai ke bawah, tingkat bawah. Betul. Ke desa, bahkan nanti ke dusun seperti itu. Karena sangat penting sekali virus-virus genre ini ditebarkan di mana-mana kayak gitu. Karena memberikan edukasi ke Jadi supaya nggak mandek gitu Iya, ya. benar. Karena memang
juga cakupannya teman-teman yang menjadi duta genre ini kalau di tingkat kabupaten, aduh akan capek banget nih kalau nggak dibantu sama yang di bawah. Ya, dari kecamatan, terus dari desa kayak gitu. Bener sekali, Mbak. Iya sih, harus bareng-bareng karena Bareng-bareng, kita iya. nggak bisa sendiri. Iya, bener. Juga harus membangun jejaring ya. Bener, tentunya itu, Mbak. Tidak bisa kita forum genre berdiri sendiri seperti itu. Jadi harus benar-benar kolaborasi dengan organisasi lain, pemerintah lain seperti itu. Seperti itu, Mbak. Oke. Mas Hengki berarti sekarang udah pernah ya jadi genre ya atau gimana ya, kalau genre? Sebenarnya kita tuh 24, Mbak. Jadi usia untuk genre kalau usia maksimal remaja lah ya. Maksimal ya. Sekarang tapi masih ya, kategori itu. Raja Luis itu. Oh, enggak apa-apa. Gitu. Ya, masih young people namanya. Ya, benar sekali, Mbak. Jadi benar-benar ya, karena saya juga masih merasa ingin membantu teman-teman di berbagai daerah di sekolah-sekolah memberikan edukasi tentang cash pro seperti itu, Mbak. Karena penting banget, karena tidak semua orang tuh tahu. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang cash pro itu, mereka tuh benar-benar mendengarkan gitu loh. Karena apa? Mereka belum pernah teredukasi sama sekali kayak gitu. Bahaya HIV, bahaya IMS itu. Jadi kita juga menekankan untuk remaja itu jangan sampai dia pacaran yang tidak sehat seperti itu. Pacaran yang nggak sehat itu gimana? Nah, pacaran yang tidak sehat itu ya, mohon maaf, Mbak, ciuman mulut dengan mulut ya kayak gitu. Kita menekankan itu bahaya kayak gitu. Karena apa? Takutnya ya, Mbak ya. Misalnya yang cowok nih dia terkena HIV, yang cewek dia sakit sariawan kayak gitu. Nah, ciuman dengan mulut itu menurut kita juga bahaya seperti itu. Takutnya terjadi HIV. Kan kita nggak tahu nih HIV itu kan mana sih orang yang terkena HIV. Jadi tidak tidak tahu mana gitu. Jadi katanya yang cowok nih, aku setia kok, ternyata gonta-ganti kayak gitu kan, itu bahaya juga kayak gitu. Jadi kita memberikan edukasi tentang cash flow itu betul-betul sampai kemana-mana, Mbak. Jadi nanti untuk seks bebas, IMS, HIV dan lain sebagainya seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh menyesal lah nanti di kemudian hari karena dari pasar yang tidak sehat kayak gitu. Lagi-lagi juga ada ini, Mbak, namanya narkolema ya. Apa itu narkolema? Ya, narkotika lewat mata, Mbak. Yaitu pornografi kayak gitu. Iya, bener banget. Karena ini penting banget. Jadi karena kecanduan gitu ya? Kecanduan. Karena dampaknya sama dengan nafsu, bahkan lebih kayak gitu. Karena bisa merusak otak kayak gitu, Mbak. Jadi nanti kehilangan konsentrasi dan lain sebagainya. Jadi dia itu kalau mikir susah kayak gitu. Seperti itu. Ya kan sekarang teknologi ya, Mbak ya, semakin pesat ya, sehingga ini mudah banget mengakses hal-hal yang tersebut kayak gitu. Jadi harus punya kontrol ya. Kalau kita bisa bilang sebenarnya kita butuh yang namanya manajemen dorongan seksual. Iya. Jadi kalau dibilang perempuan atau laki-laki itu sebenarnya sudah punya dorongan seksual sejak kapan sih? Sejak dia sudah akil balik atau sudah mengalami menstruasi dan mimpi basah karena terjadi perubahan pada hormon tubuhnya. Ada sekali. Pengaruh hormon estrogen dan progesteron ya gitu ya, dan testosteron tentunya yang mempengaruhi tubuh seseorang itu berubah nih secara fisik dan secara emosional gitu ya. Kalau udah tertarik pada lawan jenis atau pada seseorang, itu kalau nggak punya kontrol dorongan seksual dan kemudian membatasi pengaruh luar yang tadi namanya narkolema ya. Narkoba lewat mata. Istilah baru yang baru narkotika lewat mata ini jadi kalau nggak dikontrol ya tadi takutnya jadi kebablasan ya gitu ya. Apalagi kalau yang sudah memilih pacaran atau sebenarnya buat teman-teman remaja yang udah memilih pacaran itu konsep pacaran sehat itu sangat sulit diterapkan sih. Iya, sebenarnya saat ini ya, Mbak, sangat. Kalau dulu kan pacaran masih gandengan tangan masih jarang ya, masih malu-malu kayak. Kalau sekarang kayak menurut tuh bebas banget seperti itu, Mbak. Jadi banyak sekali ya mojok-mojok yang patang-patang dan sebagainya kayak gitu. Jadi membuat remaja saat ini kok seperti ini, beda dengan zamannya Mbak dulu ya. Saya nggak pacaran. Iya, alhamdulillah seperti itu. Oke, siap. Nah, kalau menurut Mas Hengki sendiri untuk mencegah itu terjadi, maksudnya bisa nggak sih upaya apa yang bisa kita lakukan nih untuk kemudian salah satu yang bisa kita lakukan membuat podcast ini ya? Iya, salah satunya seperti ini, memberikan edukasi. Mungkin ada yang lain nih, apa kira-kira yang menurut Mas Hengki ini bisa membantu teman-teman remaja untuk selalu dapatkan informasi yang benar dan bertanggung jawab tentunya. Oke.
saat ini kalau podcast ini memang penting juga ya Mbak ya kayak gitu. Kita juga harus mendorong untuk memberikan sosialisasi roadshow karena virus genre itu ditebarkan misalnya nih di contoh satu sekolah tapi yang bisa terakses satu kelas nih ya. Nanti harapannya satu orang tuh bisa mengedukasi 10 kayak gitu. Misalnya ada 40 nanti kalau 10 kan ada 400 orang yang teredukasi kayak gitu. Jadi memang benar-benar edukasi tentang cash flow ini benar-benar harus didorong melalui sosialisasi seperti itu dan kita membuat konten-konten biasanya kita membuat TikTok dan lain sebagainya untuk menarik ya kan untuk menarik anak-anak muda misalnya ada pilihan kayak gitu atau di IG misalnya ada pilihan seperti itu jadi nanti buat game dan lain sebagainya kayak gitu untuk mempermudah teman-teman mengakses juga dan memahami juga setidaknya kalau lewat IG TikTok itu kan sedikit ada yang misalnya usia ideal menikah berapa nih? Ya, misalnya 21, 25. Nanti kasih alasan kenapa sih? Nah, nanti kita berikan giveaway nih kayak gitu. Iya. Itu untuk menarik juga kayak gitu. Setidaknya ada satu materi yang tercantol tentang PUP, pendewasaan usia perkawinan kayak gitu. Kenapa sih harus diatur 21, 25? Kayak gitu. Nanti kita ulas bareng-bareng seperti itu. Karena kesiapan mental, fisik, finansial seperti itu. Iya. Seperti itu sih, jadi Mbak. emang harus ada edukasi yang langsung kita turun ke lapangan gitu ya. Bener, itu penting banget kayak gitu. Jadi Ya. ibaratnya mulai dari akarnya nih Ya, ya bener, gitu. Mbak. Dari teman-teman genre, teman-teman pick R, pick M kayak gitu Iya, ya. banyak Semuanya sekali ya. bareng-bareng, Bener, kayak kayak gitu. gitu. Emang sih nggak bisa sendiri atau Iya. bahkan tadi upaya lain selain podcast juga membuat konten-konten TikTok, Instagram Iya, dan sebagainya. bener sekali. Kalau di Bantul sendiri akunnya apa? Bisa share nggak ke teman-teman namanya? Iya, akunnya itu ada genre Kabupaten Bantul, udah gitu aja nanti bisa Nanti diakses. ketemu ya. Udah ketemu. Oke, nanti gampang cari kayak di gitu. teman-teman Iya. di TikTok atau di Instagramnya Iya, benar mereka sekali. gitu. Seperti itu. Nggak kerasa ya, sebenarnya udah iya. lumayan juga nih kita ngobrolnya. Ngobrol ya Mbak Mas tentang Hengki, cash flow. sebenarnya Iya. kalau ngomongin soal kesehatan reproduksi ini kita nggak akan selesai ya, Iya, pasti benar sekali. banyak banget sih yang hal-hal yang menarik yang untuk Iya, didiskusikan. benar sekali Mbak. Nah, dari Mas Hengki sendiri mungkin ada pesan nggak yang pengen disampaikan ke teman-teman di podcast Ruang Oke, Temu siap. Rasa kali ini? Pesan-pesan yang membuat teman-teman remaja di luar sana, baik perempuan maupun laki-laki itu jadi lebih aware gitu ya, Iya, lebih anjing. peduli Siap. karena selama ini yang peduli soal kesehatan reproduksi itu rata-rata banyak ke perempuan. Iya. Ini menarik nih ada Mas Hengki nih sebagai laki-laki iya. kayak gitu. Monggo. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman semuanya tetap jaga organ reproduksi karena menurut saya sendiri pribadi organ reproduksi itu adalah investasi buat teman-teman ke depan. Terus teman-teman jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif teman-teman. Kami berharap teman-teman perbanyak organisasi teman-teman. Teman-teman ketika memperbanyak organisasi, teman-teman akan mengalihkan ke hal-hal yang akan berlari ke hal-hal yang positif. Jadi perbanyak organisasi. Nah, dengan berbanyak organisasi teman-teman akan menambah relasi di sana. Akan sangat luar biasa. Teman-teman akan ketemu dengan berbagai macam hal. Teman-teman akan mendapatkan relasi. Ketika teman-teman punya relasi, teman-teman udah masa depan sudah siap, insya Allah rezeki akan siap seperti itu. Wes, luar Oke. biasa. Iya, siap Mbak. Iya. Makasih Mas Hengki. Iya, sama-sama. atas Sehat waktunya. selalu. Terima kasih Mbak Esi. Iya, Sehat selalu. sama-sama. Ya. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Cukup sekian obrolan saya kali ini dengan Mas Hengki. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan komentar dan subscribe channel podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Dan sampai jumpa di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. See you. See you. Bye.